Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmus shalihat. Kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang minal asbabil lati tu'inu ala tarkid dzunub. Itu di antara sebab-sebab yang akan menolong kita, membantu kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Sudah sering saya sampaikan berulang kali, perbuatan dosa ini ibarat candu yang sulit dilepaskan oleh sebagian manusia. Untuk melepaskan jerat dosa dari diri kita, ini bukan perbuatan atau bukan perkara yang ringan. Butuh adanya mujahadah, adanya kesungguhan. Oleh sebab itu maka diajarkan oleh para ulama untuk berusaha menghilangkan perbuatan dosa atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Di antaranya pertama dengan tafakkur fi 'azamatillahi azza wa jalla. Yang pertama dengan tafakkur. Ini sudah kita bahas. Itu tentang memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu al-khauf minallahi azza wa jalla wa min 'adzabihi. Takut kepada Allah dan takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki rasa takut, maka rasa takut itu yang akan mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kemudian yang ketiganya itu diterangkan adalah al-bu'du an muqaddimatil fahisyah. Menjauh dari muqaddimah, dari pembukaan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa. Jauhi muqaddimahnya, pembukaan yang akan mengantarkan kita pada perbuatan dosa. Sering saya sampaikan berulang kali bahasanya Islam itu satu dari menutup celah-celah kemungkaran. Sebelum terjadi kerusakan, maka Islam menutup celahnya. Jangan sampai terjadi. Yang kita kenal dengan tindakan preventif. Sebelum terjadi, ditutup dulu jalannya. Ya, ditutup jalannya. Ya, bagaimana Islam mengajarkan agar kita ini qadul basar, menundukkan pandangan. Bagaimana Islam itu mengajarkan pada kita untuk menjaga kehormatan kita. Bagaimana wanita ditutup auratnya. Itu agar tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti tadi. Lalu kemudian yang keempat, al-luju ilallahi azza wa jalla inda wujudi asbabil maksiyah.
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ada yaitu sebab-sebab kemaksiatan. Ketika dia melihat ada sebab-sebab kemaksiatan, segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Segera jauhi, segera kemudian minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sulit kita itu melepaskan kemaksiatan, maka minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan demikian, maka ini yang akan menjadikan seorang terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Lalu kemudian yang kelima adalah as-sabru 'alal ma'asi wad dzunub, bersabar di dalam menghadapi perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa. Jadi kita harus punya kesabaran lebih. Bagaimana kita itu harus bisa menahan diri, jangan memperturutkan keinginan. Ingat ini butuh latihan. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan keinginan kita, ini bahaya. Itulah sebabnya berulang kali kita sudah membahas tentang masalah ini. Kita harus mendidik diri kita, keluarga kita, anak istri kita untuk tidak selalu memperturutkan keinginan. Jangan sampai diturutkan. Contoh paling mudah begini. Terkadang kita ini punya anak. Anak misalkan ya, dia minta pada kita, Pak, beli kelereng buat diadu. Kita bilang enggak boleh. Minta uangnya, Pak. Dia dikasih. Ternyata dia tidak dikasih sama kita, akhirnya apa? Dia ngambil dari celengannya. Ini tidak boleh. Kita larang, jangan. Kenapa? Kalau kemudian dari kita tidak boleh, kemudian dia mentang-mentang punya uang, menggunakan uangnya sendiri, maka ini tidak boleh. Latihannya bagaimana? Ketika anak itu misalkan meminta sesuatu yang mubah, yang boleh. Tapi madorot. Anak lagi batuk, minta beli es krim. Kita larang, jangan. Ya sudah kalau gitu pakai uang sendiri. Jangan. Ketika kita mengatakan jangan, artinya bukan hanya dengan uang kita, uang mereka pun tidak boleh. Itu latihan agar anak kita atau termasuk kita tidak memperturutkan keinginan. Ini kan yang berat yang seperti ini. Bagaimana kita ini nggak sabar menghadapi itu perkara maksiat karena kita terbiasa apapun yang kita inginkan kudu terwujud. Apapun yang kita harapkan harus jadi. Nah ini tidak boleh. Ya, untuk kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang lain juga sama. Jangan sampai kemudian diganti. Ya kita tidak boleh, ya sudahlah. Saya pakai uang sendiri, tidak boleh. Itu latihan bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa untuk bersabar. Karena sabar itu apa? Sering saya katakan yang namanya sabar itu adalah di antara definisinya adalah habsun nafsi mimma yakrah. Yaitu apa? Menahan diri dari perkara yang tidak disukai. Itulah sabar namanya. Kalau kita ini dikatakan pengen sabar, ada perkara yang kita tidak suka. Ya kita tahan. Kita berusaha untuk apa? Bersabar. Itu namanya sabar. Padahal itu perkara yang mungkin kita bisa melakukannya. Tapi kita menahan diri untuk tidak melakukan, itulah kesabaran namanya. Dan ketika menghadapi maksiat itu enak, Masya Allah. Ya, maksiat itu enak. Kita bilang misalkan ada seorang anak, Pak, pinjam, saya mau main game, pakai HP. Sama orang tuanya nggak boleh. Kemudian dia pindah keluar ke warnet. Itu nggak boleh. Berarti dia tidak sabar dengan perbuatan-perbuatannya tersebut. Lalu kemudian yang keenam adalah al-buka' 'ala dzunub, menangisi dosa-dosa. Ini cara agar kita terjauhkan dari penyakit apa? Penyakit dosa dan kemaksiatan. Biasakan menangis. Ketika ada dosa, menangis. Jangan kemudian dengan dosa kita tertawa. Ini pelatihan ini. Bukan hanya dengan kita. Untuk istri kita, anak kita, saudara kita, kerabat kita. Ajarkan jangan pernah tertawa ketika melakukan dosa. Jangan merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena dia kalau sudah merasa seperti itu berarti dia menganggap dosa itu remeh. Dosa itu ringan. Dosa itu biasa. Tapi ketika kita mendapati ada sebuah dosa, kita meneteskan air mata, ya Allah, bersedih kita. Karena kita melakukan perbuatan dosa ini akan menjadikan penyebab dia bisa terhindar dari dosa. Tapi orang kita begitu melakukan kesalahan, dinasihati, dia cengangas-cengeng. Nah ini bahaya, ini benih-benih orang yang sulit keluar dari apa? Dari perbuatan dosanya.
Ada orang yang kalau kemudian melakukan kesalahan, dinasihati tapi nggak ada ekspresi? Banyak, ikhwah. Dimarahin biasa saja, bahaya kalau sudah seperti itu menunjukkan dia ini tidak merasa salah. Tidak ada respon sama sekali. Kita nasihati istri kita nasihati anak kita. Mungkin kita menasihati diri kita sendiri. Sudah tahu dosa. Iya tadi ya saya salah ninggalin sholat. Enggak apa-apalah. Nanti tobat. Wah ini salah ini. Yang begini salah. Begitu kemudian kita melakukan kesalahan. Sedih harusnya. Ya Allah kenapa saya ini berbuat dosa. Ya Allah kenapa saya maksiat. Kita bersedih. Itu adalah di antara cara meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jangan kemudian malah bangga. Ini sudah melakukan dosa malah bangga. Itu tampak nanti apa? Tampak nanti semakin bertambah waktu semakin membatu hati kita. Karena apa? Karena terbiasa bangga dengan dosa. Makanya kan Rasul mengatakan kullu ummati mu'affa ilal mujahir. Bahasanya seluruh umatku itu akan dimaafkan dosanya kecuali orang yang mujahir. Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Yang dia melakukan dosa, orang lain tidak tahu, malah dia banggakan, dia tampilkan. Makanya lihat anak kita zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, yang banyak menjangkiti saudara kita. Anak-anak yang terkena dengan apa? Yaitu dengan pengaruh geng motor misalkan. Ketika dia melakukan perbuatan salah, tidak ada penyesalan dia. Bangga, malah dipublikasikan. Ini adalah perbuatan yang menjadikan dia sulit meninggalkan dosa tersebut. Berat. Orang mabuk, kemudian cuma dimarahin cengah-cengih saja, ini bahaya. Ya, apalagi kemudian orang korupsi, ditangkap masih bisa cengah-cengih, ini bahaya, ikhwan. Menunjukkan sulit dia meninggalkan dosanya. Sama, kita juga sama. Ketika punya dosa, tidak menangis dengan perbuatan dosa kita. Istri kita melakukan kesalahan. Bu, kenapa buka auratmu? Kenapa keluar rumah? Kau buka kerudungmu. Dia kemudian, nah, cuman sebentar kok Pak. Cuman ke emper. Nah ini, wah. Cuma kalimat ini bahaya. Tidak ada penyesalan, harusnya dia bersedih. Oh iya, ya Pak, maaf, Masya Allah, saya nggak akan mengulangi. Ini yang akan menjadikan dia tidak akan mengulangi. Terjadinya pengulangan dosa. Terus-menerus dia mengulangi dosa karena dia tidak merasa bahwasanya dosa itu menghasilkan kesedihan. Dan ini yang harus ditanamkan. Begitu kata para ulama, seperti itu harusnya. Kita al-buka, al-dunub, menangis atas dosa-dosa. Insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, ini sebagaimana qala al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang akhta'a yang dia melakukan kesalahan wa baka ala khati'ati, kemudian dia menangis atas kesalahannya tersebut. Dia salah, dia menyesal, dia salah, dia kemudian merasa kesedihan. Dia menangis atas dosa yang dilakukan. Inilah yang benar. Tapi kalau melakukan dosa, kesalahan, malah kemudian dia kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang tidak merasa salah. Maka itu menunjukkan ada masalah dengan hatinya. Bisa jadi dia adalah orang yang tahwinud dunub, orang yang meremehkan dosa. Nah ini. Makanya sejak kecil kita didik anak kita didik istri kita didik diri kita agar terbiasa bersedih ketika kita melakukan perbuatan salah dan dosa. Ketika kita melakukan kemaksiatan, bersedih. Jangan bangga. Jangan membusungkan dada. Bahkan kemudian dipublikasikan. Jangan. Anak zaman sekarang lihat, ketika membuli orang lain dibuli malah dipublikasikan kan. Nah ini penyakit ini. Bagaimana dia akan bisa bertobat walaupun kemudian diciduk polisi, dia nangis, ya itu mah tangisan buaya ya. Karena ketika dia melakukan tidak ada penyesalan dia. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan. Seolah-olah sesuatu yang biasa. Ya. Maka begitu pula Al-Imam An-Nawawi bila mengatakan istihbabu bukai ala nafsih idza waqa'at min maksiyah. Kata Imam An-Nawawi belum mengatakan disunahkan untuk menangisi atas dirinya
apabila dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Terkena dengan maksiat, dia menangis. Terjatuh dalam maksiat, dia meneteskan air mata. Begitu pula yang ketujuh, hampir sama seperti yang disampaikan pada poin yang keenam, yaitu an-nadam 'alal ma'siyah. Dia menyesal dengan kemaksiatan tersebut. Dia menangis, dia menyesal. Tanda penyesalannya, dia tidak mengulangi. Karena ada orang menyesal tapi dia tapi dia mengulangi lagi, maka dia penyesalannya salah. Menyesal yang benar itu tidak mengulangi. Kalau orang dia ngaku nyesel tapi diulangi, orang kita suka bilang tobat sambal. Ya kan? Wah sudah, tobat tapi tetap makan lagi, maksiat lagi. Berarti penyesalannya dusta. Tidak benar. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Rabi Qusaim. Beliau mengatakan ada dunub. Penyakit itu adalah dosa. Penyakit itu adalah dosa. Jadi dosa itu adalah penyakit. Wadawa al-istighfar. Obatnya itu adalah istighfar. Jadi dosa itu penyakit. Obat dari dosa tersebut adalah istighfar. Wasyifa dan penyembuhnya adalah antatuba sumalata'ud. Yaitu dia bertobat kemudian tidak mengulangi kembali. Ini penyembuhnya. Kalau kemudian dia mengulang lagi ya berat ikhwah. Berat kalau terus diulang lagi. Lalu kemudian dikatakan, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani belum mengatakan, yustahabu liman waqa'a fi maksiyah wa nadama. Disunahkan, disukai bagi orang yang terjatuh ke dalam maksiat dan dia pun menyesal. Dia bermaksiat kemudian menyesal. An yubaddira ila taubah minha. Hendaknya dia bersegera bertobat dari dosanya. Tanda penyesalan dia bertobat. Wala yukhbira biha ahadan. Dan dia tidak boleh mengkabarkan. Tidak boleh memberitahukan pada seorang pun. Itu tanda tobat. Tanda dia menyesal. Tanda dia bertobat. Dia tidak memberitahu orang lain. Sudah selesai. Dosanya dia tutup. Dia sembunyikan. Makanya di sini kalimatnya wala yukhbira biha ahadan. Dan dia tidak akan memberitahukan dengan seorang pun. Ya. An yubadira ila tauba minha wala yukhbir biha ahadan. Dia tidak mengkabarkan, tidak memberitahukan pada seorang pun. Ini mau bermaksiat kemudian dia upload ya di YouTube, upload di media sosial, upload di Instagram, upload di FB dan sebagainya. Ya ini berarti dia tidak benar tobatnya. Dan kemudian dia pun menutupi dengan tutupan dari Allah SWT. Allah itu, ikhwah, ketika kita berbuat dosa, Allah tutupi dosa kita. Setiap manusia berbuat dosa, Allah tutup awalnya. Maka jangan buka tutup Allah tersebut. Jangan kita singkap. Biarkan kita taubati, kita mohon ampunan pada Allah. Maka mudah-mudahan setelah ditutup, baru kemudian dihapuskan. Itulah sebabnya Allah selain namanya Al-Ghafur adalah Al-Afu. Allah itu maha pemaaf. Berulang kali saya katakan, di dalam kitab Fiqh Al-Asma'il Husna, itu diterangkan oleh Fadilatus Syekh Abdul Rajak bin Abdul Muhsin Badr Al-Aban. Perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Afu. Allah itu adalah Al-Afu yang maha pemaaf. Allah itu adalah Al-Ghafur yang maha pengampun. Kalau maha pengampun itu hanya sekedar menutup. Baru ditutup, belum dihapus. Adapun Al-Afu yang maha pengampun, maha pemaaf, itu adalah menghapuskan dosa. Makanya ketika orang itu dia bertaubat kepada Allah, kemudian diampuni dosanya, ditutup dulu. Lalu kemudian tiba-tiba beberapa lama kemudian dia berbuat dosa yang sama. Maka dosa yang ini akan terbuka kembali. Yang asalnya satu udah ditutup, dia melakukan perbuatan dosa yang sama. Dibuka jadilah dosanya dua. Ini karena baru diampuni. Belum dihapuskan. Belum dimaafkan. Makanya kita minta kepada Allah untuk dimaafkan. Bukan sekedar diampuni, tapi dimaafkan. Dimaafkan itu dihapus. Ikhwan.
Makanya ketika kita ini mendapatkan malam 10 hari terakhir, di sana kita meyakini Lailatul Qadar, doa kita apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ya Allah, innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau adalah al-afu. Engkau adalah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Tidak menggunakan kalimat Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah, misalkan faghfirli. Tidak, sungguhnya engkau adalah maha pengampun. Engkau mencintai ampunan, maka ampuni aku. Tidak, tapi minta dimaafkan. Makanya maafkan itu berat. Kenapa? Dia harus menghapuskan. Orang dikatakan memaafkan, maka dia harus menghapuskan masa lalu. Dia harus menghapuskan kesalahan yang sudah lewat. Makanya kan di dalam Islam kalau kita ini memaafkan, berarti kita tidak mengorek yang masa lalu. Sudah tutup. Yang masa lalunya sudah selesai. Kalau kemudian masih diungkit, masih mengganjal dalam hati, berarti itu belum dimaafkan. Seorang suami, seorang istri sudah saling memaafkan, maka seharusnya yang lalu sudah biarkan berlalu, jangan diungkit selalu. Sudah selesai. Kalau masih ada ganjalan dalam hatinya, berarti belum memaafkan. Jadi begitu. Nah, dosa itu, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, jangan dibuka. Makanya ketika kita melakukan perbuatan dosa, segera kita yang bertobat pada Allah, beristighfar pada Allah, kemudian kita melakukan penyesalan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tutup dosa kita tersebut. Kemudian poin yang ke-8, di antara perkara yang ini membantu kita, menolong kita untuk bisa lepas dari perbuatan dosa dan meninggalkan perbuatan dosa, yaitu adanya apa? Adamul ya'si minat taubah. Tidak berputus asa dari taubat. Sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa. Ya Allah, dosa saya banyak, segera bertobat. Jangan ada anggapan, ya saya udah banyak dosanya, saya pendosa, udah kayaknya saya nggak diampuni dosa, sudah kadung basah, mandi sekalian. Jangan ikhwah. Ada orang yang mengatakan gitu, udah kadung dosa, mandi sekalian. Ya, Mas, kenapa anda korupsi? Ya, saya korupsi sedikit, dosa banyak, dosa sekalian baik. Oke, nah ini salah. Dengan kalimat sekalian banyak ini dosa. Jari Pak Ustadz, yang namanya orang, kalau yang namanya orang pacaran itu mendekati zina. Wah, sekalian baik. Nah, ini enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Segera ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan. Dan jangan khawatir tobatnya tidak diterima. Berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan la taihas min nafsika wa anta tashfaqu min danbik. Beliau mengatakan janganlah berputus asa dari dirimu sedangkan engkau kemudian masih berbelas kasih dari dosamu. Kalau kita masih memiliki kasih sayang, belas kasih, kasihan pada diri kita, maka jangan pernah berputus asa dari tobat. Maksudnya apa? Kita jangan pernah berhenti tobat kalau kita masih sayang dengan siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau tobat, berarti kita tidak sayang dengan diri kita sendiri. Ya, watandam alaiki ba'da fi'lik, dan engkau pun kemudian menyesal atas dosa tersebut setelah engkau melakukannya. Jadi kalau kita masih sayang dengan diri kita, jangan pernah berhenti tobat. Kalau kita masih sayang dengan diri kita, jangan pernah berhenti untuk menyesal dengan apa yang kita lakukan. Terus saja tobat, tobat, tobat. Dan tandanya tobat itu ikhwah, itu kan dikatakan la ta'ud, dia tidak akan kembali abadan selama-lamanya. La ta'udu abadan, dia tidak kembali selama-lamanya. Kalau orang tobat itu syaratnya begitu. Anak kita tobat, ya Pak, ya Bu, saya tobat. Kenapa? Nggak ngerokok lagi. Selama-lamanya nggak ngerokok. Ini mah tobat Bu, Pak. Kalau depan Bapak, depan Ibu nggak ngerokok. Di luar ngerokok lagi, ini berarti tidak tobat. Ini palsu tobatnya.
Sama orang taubat itu bukan mainan, ikhwan. Karena urusannya bukan dengan kita saja, dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan kalimat taubat. Mumpung Allah kasih kesempatan kita hidup untuk bertobat. Kalau kita mati juga sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat, ikhwan. Terlambat. Ayo bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah akan hapuskan dosa-dosa tersebut. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana belas kasihnya Allah kepada kita sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa inna rabbaka lilladina amilus bijahalah." Kemudian sungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni lilladina amilu bisu'a bijahalah, yaitu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jelek dengan sebab kebodohan, dengan sebab tidak tahu. Dia melakukan perbuatan dosa dengan sebab karena ketidaktahuan ilmunya. Banyak orang yang dahulu Pak nggak ngerti riba itu haram. Tidak tahu bahasanya yang namanya kalau orang itu berbunga itu adalah haram. Pinjaman dengan tambahan itu namanya riba. Walaupun orang bilang bunga. Berarti karena dengan sebab jahalah, kebodohan dia. Tidak tahu. Dia tidak tahu ketika dia ini kemudian jual beli. Dengan cara membeli motor, membeli mobil, membeli rumah. Dengan akad dia pinjam uang pada bank. Kemudian bank yang bayar pada siapa? Pada developer, maka itu termasuk perbuatan dosa. Maka ini karena jahalah, karena kejahilan kita, karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita. Maka ini masih dimaafkan kalau dia segera bertobat. Sumatabu, kemudian dia bertobat. Mimba didalik setelah melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa aslahu, dan kemudian dia pun apa? Setelah itu memperbaiki dirinya. Inna rabbaka min ba'di halaghafurur rahim. Maka dikatakan sungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah perkara-perkara yang membantu kita untuk terbebas dari perbuatan dosa. Nah setelah kita mengetahui 8 poin tersebut, itu diantaranya kan. Di sini cuma dicantumkan 8 poin. Maka lalu apa sih faedahnya kita mesti meninggalkan dosa? Apa faedahnya kita meninggalkan maksiat? Apa faedahnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek? Buat apa ditinggalkan kalau nggak ada faedah? Buat apa ditinggalkan kalau tidak ada keuntungan? Kenapa dosa harus ditinggalkan? Kenapa maksiat harus dijauhi? Kenapa? Ya, kalau nggak ada keuntungan, sudahlah, mending dilakukan aja kan gitu kan? Orang lagi asik dalam maksiat kok suruh berhenti? Ya. Lalu apa faedahnya kalau kita meninggalkan perbuatan dosa? Apa faedahnya kalau kita meninggalkan perbuatan maksiat? Apa faedahnya? Maka di sini dikatakan min fawaid wa manafi tarkid dzunub. Di antara faedah dan manfaat meninggalkan dosa. Kalimatnya min, di antara. Maka dikatakan min fawaid wa manafi, di antara manfaat, di antara faedah dan manfaat meninggalkan dosa. Kalau kita ini melakukan dosa, kita tinggalkan. Apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya, walaupun kita tahu bahasanya meninggalkan dosa itu wajib. Kenapa? Ada perintahnya. Itu kan bicara perintah kan? Ini bicara manfaat. Apa manfaatnya kalau kita bisa meninggalkan dosa? Perbuatan-perbuatan maksiat kita tinggalkan. Maka pertama yang akan kita dapatkan kalau kita sanggup melepaskan diri dari perbuatan dosa. Sanggup meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang pertama yaitu nailur ridhallahi azza wa jalla. Kita akan memperoleh keridhaan Allah. Nah ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah ridho dengan kita, ikhwah, maka kita dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kenapa para sahabat gelarnya radhiyallahu?
anhu. Kan gitu kan? Semoga Allah meridai. Ya. Kenapa tidak rahimallah, rahimahullah? Semoga Allah merahmati. Antara ridho dengan rahmat sudah saya bahas berulang kali. Kata para ulama, ridho afqam minar rahmah. Ridho itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan rahmat. Kalau orang ridho, Pak, itu sudah dijamin. Orang ridho itu sudah dijamin. Ya. Makanya para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Betul enggak? Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu ankum. Allah radhiyallahu ankum. Allah ridha kepada mereka. Kalimatnya radhiyallahu ankum wa radu'an. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat gelarnya radhiyallahu anhu. Kalau semuanya radhiyallahu anhum. Karena sahabat sudah ridho, maka mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, ikhwan. Itulah sebabnya kalau kita pengen masuk surga, harus mengikuti jalan siapa? Jalan orang yang sudah dijamin masuk surga. Kan saya pernah sampaikan berulang kali, kalau kita pengen masuk ke ITB contohnya, mungkin nggak kita belajar sama orang yang baru tamat sekolah SMA. Yang belum pernah ngalamin ITB, yang berkali-kali masuk, daftar, kemudian gagal terus. Ikut tes, gagal lagi, ikut tes, gagal lagi. Mungkin nggak kita belajar pada mereka? Tidak. Kita akan belajar, akan ikut les, akan ikut bimbel pada orang-orang yang memang pernah ngalami kuliah di ITB. Kan begitu kan? Sekarang pertanyaannya, kalau kita ini pengen masuk surga, ya, ngikuti jalan siapa? Jalan orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Jalannya Rasul. Jalannya para sahabat. Betul enggak? Sahabat dijamin masuk surga? Iya, maka kalau kita mau ngikuti, ikuti jalannya para sahabat. Ikuti jalannya Rasul. Kalau bapak-bapak ngikuti jalannya saya, kalau saya sesuai dengan Rasul, sesuai dengan para sahabat, ikuti. Kalau tidak sesuai, saya membedai mereka, jangan ikuti. Kenapa? Saya tidak dijamin masuk surga. Adapun sahabat, jelas dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Makanya kenapa kita disuruh ngikuti jalannya siapa? Para sahabat. Karena mereka yang sudah dijamin masuk surga. Paham ya? Nah, begitu. Sederhana. Nah, maka kita lihat ternyata orang-orang yang dia menjauhi dosa, dia mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu adalah orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah kisah, walaupun saya tidak tahu apakah asar ini sahih atau tidak. Ya. Tapi di sini kita mengambil satu faedah pelajarannya saja. Dari Wuhaib Ibnul Wardi. Beliau mengatakan, kata Imam Wuhaib Ibnul Wardi. Beliau mengatakan, Balagani ana Musa Nabi Allahku alaih salam telah sampai berita kepadaku dari orang-orang zaman dahulu. Sesungguhnya Nabi Musa alaih salam beliau berkata, Ya Rabbi akhbirni an ayatir ridho an abdika. Dikatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni, kabarkan kepadaku an ayati ridhoka, itu dari tanda-tanda ridhomu an abdika kepada hambamu. Lalu apa jawabannya? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, idza ra'aitani ahayyilaku ta'ati, jika engkau melihatku kemudian terus-menerus melestarikan ketaatan kepadaku baginya. Jadi kalau Allah terus-menerus memberikan orang tersebut kemampuan untuk terus taat kepada Allah. Kayak kita misalkan ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk taat. Ya. Terus taat ya, jarang maksiat. Terus saja kita melakukan kebaikan-kebaikan.
Wa asrifuhu an maksiati, dan aku memalingkannya dari bermaksiat kepadaku. Jarang dia maksiat. Taatnya rajin. Oleh Allah SWT diberikan kerajinan untuk selalu taat. Dan dijauhkan dari kemaksiatan. Fadzaka ayat ridha'i anhu, maka itulah tanda keriduanku pada dia. Jadi kalau begitu, pengen kita tahu kita ini diridhoi oleh Allah atau tidak, itu kita istimror di atas ketaatan. Kita terus istiqomah di atas ketaatan. Terus baca Quran terus, menuntut ilmu terus, hadir majelis ilmu terus, sholat berjamaah terus saja istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan dan kemudian dipalingkan, dijauhkan dari kemaksiatan. Itu tandanya Allah ridho dengan kita katanya. Enak ya? Makanya lihat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang bersih. Hidup mereka penuh dengan ketaatan. Para sahabat, begitu datang ayat, datang perintah dari Allah lewat lisan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Enggak ada istilah kayak kita sebentar. Nanti dulu ini sesuai enggak ini dengan kondisi zaman. Tidak. Para sahabat tidak bicara sesuai atau tidak dengan keadaan. Tapi para sahabat selalu berusaha untuk apa? Apakah kemudian itu betul dari Allah atau Rasulnya? Maka begitu iya. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Ya, kami dengar, kami taat. Makanya zaman dahulu, kenapa zaman Rasul nggak mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah? Enggak. Karena sahabat tidak bicara wajib dan sunnah. Orang kita kan sekarang diributkan lagi berjamaah, nanti sebentar berjamaah itu wajib apa sunnah, kan begitu. Zaman dahulu datang perintah ikuti, datang perintah ikuti, karena ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah atau kibali tiba. Hukum asal ibadah itu tauqib, dia menunggu datangnya perintah, wal tiba dan ikuti jika ada perintah. Zaman dahulu jarang sahabat mengatakan, ya Rasul ini wajib apa sunnah. Enggak. Sahabat itu semangat untuk berbuat kebaikan. Tidak bertanya sunnah atau wajib. Ketika ada perintah kerjakan. Kadang kita kan, Pak, masa baru adzan langsung qomat? Ya enggak apa-apa Ustaz. Gitu. Kan ada sholat sunnah rawatib. Nah itu kan cuma sunnah. Bukan wajib. Nah ini bahaya ini. Sunnah ataupun wajib. Ingat. Bahasanya orang yang terbiasa meninggalkan perkara yang sunnah. Suatu saat yang wajib akan ditinggalkan. Yang namanya perkara yang sunnah itu ibarat apa? Pagar, Pak. Ibarat pagar yang membentengi perkara yang wajib. Dan kita tahu kan, disebut sunnah itu diantaranya karena apa? Dia menambal. Menambal apa? Menambal perkara-perkara yang wajib yang terkadang kita kurang. Kita sholat wajibnya kan enggak 100% sempurna kan? Maka butuh penambalnya. Apa penambalnya tadi? Yaitu perkara yang sunnah. Agar melengkapi yang wajib. Itu yang pertama, yaitu nailu ridallah azza wa jalla, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari maksiat, Allah akan mendatangkan keriduannya. Kalau Allah ridho, semuanya menjadi indah. Makanya para sahabat itu Masya Allah. Sudah Pak, orang itu kalau sudah dapat ridho Allah itu enak hidupnya. Sudah dijamin enak. Itu bahagia itu namanya. Kebahagiaan luar biasa itu. Orang itu mau manusia ridho atau enggak terserah. Yang penting Allah ridho. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia percaya Allah akan menggantikannya. Makanya kan bahasanya mantaraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, maka awadakullahu khairan min. Maka Allah akan ganti bagi dia yang lebih baik darinya. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah, yakin Allah akan ganti yang lebih baik. Kita meninggalkan pekerjaan kita yang haram. Kita tinggalkan pekerjaan kita yang penuh dengan subhat. Kita tinggalkan perkara-perkara yang haram karena Allah. Maka Allah akan ganti. Allah yakin akan ganti. Ketika kita meninggalkan perkara yang haram karena Allah. Masa pekerjaannya? Iya dong. Saya tuh kerjanya banyak subhatnya. Saya mau kerja ternyata waktunya istirahat, sholat. Tidak boleh. Nanti ajalah sholatnya.
nanggung ini adzan, udah mau adzan, saya mau berjamaah ke masjid, tidak boleh. Nanti nunggu selesai saja. Nanti belum istirahat, nanti belum waktunya pulang. Asar mau ke masjid, tidak boleh. Kenapa? Nanggung jam 4 pulang. Sholat bisa di rumah. Sampai rumah ternyata maghrib ketinggalan asarnya. Begitu kemudian, ya Allah, nyesel saya. Saya sholat berjamaah aja susah. Padahal undang-undang menjamin kebebasan penduduk Indonesia ini untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kenapa saya dipersulit? Ya Allah, sudah. Kalau saya datang menghadap, kemudian ternyata pihak perusahaan tidak mau memberikan kebebasan saya untuk ibadah. Saya keluar saja karena Engkau, ya Allah. Maka dia datang menghadap. Ternyata dia tetap dikatakan, ya Anda mau kerja silakan. Anda ya sudah keluar. Maka dia meyakini bahasanya rezeki Allah yang memberikan. Bukan perusahaan, bukan Anda sebagai manajer, bukan Anda sebagai direktur, tapi Allah yang memberikan rezeki karena Allah adalah Ar-Razzaq. Saya akan tinggalkan kerjaan ini karena Allah. Ditinggalkan kemudian pekerjaan tersebut. Dia tinggalkan pekerjaan sebagai pegawai. Bisa jadi Allah datangkan suatu saat dia jadi pengusaha. Bisa jadi iya, gantinya Allah akan berikan yang lebih baik. Bisa saja kemudian dia setelah diputuskan pekerjaannya, dia jualan. Karena untuk menyambung hidup, nyari pekerjaan lagi susah. Dia jualan sedikit demi sedikit, walaupun jualannya biasa. Ya, asalnya dia jualan cilok. Mungkin jualan lagi apa, tahu, goreng atau apa, terserah lah. Lama-lama dia jadi bandar cilok. Kebayang kan? Ya, jualan cilok dengan jadi bandarnya kan beda. Jadi pengusaha cilok, enggak masalah. Kalau pengusaha cilok bahkan sampai buka pabrik cilok misalkan, ya kan luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah menjamin orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin. Kalau kitanya nanggung ya berat kan. Karena kitanya ragu. Lalu yang kedua, bahasanya di antara buah dari meninggalkan apa? Itu meninggalkan kemaksiatan adalah riqatul qalbi. Adanya kelembutan hati, kehalusan hati. Hatinya menjadi halus. Menjadi lembut ya. Maka begitu ada dosa sedikit takut ya. Saking halusnya hati tersebut, ada maksiat sedikit takut dia. Ada maksiat sedikit pada keluarganya takut. Ada maksiat sedikit yang dilakukan oleh keluarga, anak dan istrinya dia takut. Dia langsung hatinya itu mudah tersentuh. Kok. Lembut sekali dia. Ini meninggalkan dosa. Kalau orang yang kemudian dia jarang meninggalkan dosa, istrinya, anaknya bermaksiat, ya biasa saja. Makanya kan ada orang bilang katanya, wah itu orang yang jarang sholat, orang yang jarang ngaji saja, keluarganya adem-adem saja. Ya iya, setannya nggak ganggu itu. Ngapain ganggu keluarga yang seperti itu? Kalau ada keluarga yang jauh dari syariat, jauh dari agama, istrinya dibawa orang, boncengan kemana-mana, terserah dibiarkan saja. Maka keluarganya adem. Ya iya, setannya nggak goda. Coba kalau orang yang ngerti syariat, dia tahu ini haram. Dia tahu ini adalah perkara yang penuh dengan perbuatan dosa, maka dia akan bilang ke istrinya, jangan seperti itu, tidak boleh. Istri masih melakukan, maka dia marah. Marahnya karena Allah. Karena ada kemaksiatan. Karena di sana ada perbuatan maksiat, di sana ada perbuatan dosa. Maka dia merasakan bahasanya, ini loh, ini maksiat, terasa loh. Ada orang yang kemudian tidak pernah meninggalkan dosa, dosa segede apapun ya dianggapnya ringan. Tapi kalau orang terbiasa meninggalkan kemaksiatan, begitu kemudian baru perkara yang kecil saja. Orang yang terbiasa makan uang yang haram, Pak, ya, biasa yang haram, maka kemudian ada uang subhat, nggak masalah bagi dia. Nggak masalah kan? Wah, tenang sajalah. Ya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa meninggalkan yang haram, maka subhat pun dia akan ditinggalkan. Ya, masih ada beberapa poin lagi, tapi waktunya tidak mencukupi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, bermanfaat khususnya bagi anak yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan anak sebagai manusia biasa. Semoga Allah SWT mengampuninya dan semoga Allah SWT pun menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan pada Allah SWT. Syukran, jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.